perlu satu hal yang kita harus tahu. Anak kita itu punya hak. Anak kita punya hak yang harus orang tua melaksanakan hak anak-anaknya. Di antara hak anak-anak kita, orang muslim punya kewajiban mengajak anaknya sholat, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, itu hak anak ada. Inna liwaladika alaika haqqan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul pernah suruh sahabat memberitahu kepadanya, sesungguhnya anakmu itu punya hak alaika, atasmu, yang harus kamu tunaikan. Kalau hadis ini malam ini kita tahu berarti nyuruh anak sholat hukumnya wajib, bukan hanya keluar dari lisannya Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan perintah dari Allah dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Kami tidak meminta rizki kepadamu wahai hamba. Nahnu narzukuk, kami yang kasih rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, akibat yang baik khusus didapat bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ibu bapak yang belum punya anak, mudah-mudahan ditakdir sama Allah punya anak saleh salehah. Tapi ketika kita punya anak, itu amanah, tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak ditanya sama Allah, bagaimana tanggung jawab kamu kepada anakmu, kepada istrimu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diletakkan suatu riwayat hadis, inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluh wa waladuh. Nanti di hari kiamat, hal yang pertama menggelayut di tubuh kita di hari kiamat, menggantung di tubuh kita, urusan istri dan anak kita. Fayagifuna baina yaday rabbih, kita di stop, disidang sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara urusan mereka. Fayaqulu ya Rabbana, mereka teriak-teriak di hari kiamat. Anak kita teriak-teriak, ya Rabb khudh lana min haqqina minhu. Ya Allah, dia jangan dimasukin surga dulu. Kami minta bagian haknya kami sebagai anaknya dari dia. Dulu di dunia ma'ullimna ma najhal, kita nggak pernah diajarin hal apapun dalam soal ibadah. Wa yut'imunal haram, yang dikasih kepada kita makanan-makanan haram. Kami nggak sholat, kami makan haram. Wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak tahu hukumnya ya Rabb. Fagtassa lahu minhu, akhirnya ditahan nggak jadi masuk surga, diambil bagiannya, dibagi rata bersama mereka. Nggak jadi masuk surga karena dulu di dunia bapaknya nggak ngajak anaknya untuk sholat. Dia asik 5 waktu sholat di masjid, anaknya nggak sholat, dia nggak peduli. Ini dosa besar saudara. Dalam suatu riwayat hadis, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yulqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Seorang itu tidak meninggal dunia bawa dosa yang paling besar, melebihi besarnya dosa seorang bapak yang membiarkan istrinya bodoh, anaknya bodoh, nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti yang namanya puasa yang benar bagaimana. Ini dosa yang terbesar dibawa oleh orang yang menjadi kepala rumah tangga. Nauzubillahi min. Ada bapak ibu kerja dari pagi sampai sore, anaknya ditaruh sama pembantu. Pas sore dia pulang tanya, anak saya tadi dikasih makan, kasih. Tidur dia, tidur. Nggak ditanya sholat zuhur nggak, asar nggak. Ada lagi kerja dari pagi sampai larut malam, balik anak-anaknya sudah tidur. Dia tanya istrinya, tadi anak kita makan apa? PR dikerjakan apa tidak? Jangan sampai tidak, itu penting. Itu mendukung kesuksesan dia. Nanti dia bisa dapat ranking pekerjaan yang bagus. Kenapa? Karena dia rajin belajar. Tapi sedikit pun gak ditanya, apakah anak kita tadi sholat maghrib? Apakah anak kita tadi sholat isya?
Ini zaman saudara terjadi, orang tua sibuk dengan pekerjaannya, seorang ibu sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Anaknya nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti sholat. Na'udzubillahimin. Terjadi apa tidak? Ya'ti dalam kitab Tadhkiratul Mustafa yang dikarang Habib Abu Bakar masyhur, Abu Bakar Abi Attas Al-Habsyi, meletakkan satu hadis, sayati ala nasi zamanun la an yurabbi fihi jarwan khairun lahu min an yu'addiba lahu waladan. Akan datang kata Nabi zaman orang lebih senang ngurusin anak binatang, piara kucing, piara anjing, piara ayam, piara bebek, burung dara. Dia lebih senang miara binatang daripada ngurusin anaknya sendiri. Sore dia cari ayamnya, sore dia cari bebeknya, pagi melek mata ngempanin burungnya, kasih makan burungnya satu-satu, duduk baca koran. Sang ibu buka handphone, anaknya jam 8 pagi masih molor. Ada nggak begitu? Ada nggak? Itu zaman sekarang. Nauzubillahimin. Kita lihat orang-orang tua zaman dahulu di Hadramaut, di Tarim terlebih khusus, anak-anak kecil itu nggak dikasih makan sama ibunya habis isya, nggak, buru-buru ditidurin. Nanti jam 1 malam, jam 1 pagi dibangunin, dikasih roti, dikasih makan. Dari mulai kecil sampai usia 10 tahun, setiap jam 1 pagi atau jam 1 malam bangun untuk makan. Dari 10 tahun sampai 20 tahun itu anak mikir, tengah malam bangun, rugi kalau buat makan, dipakai buat sujud, pakai buat tahajud. Sampai meninggal dunia mereka gak pernah ketinggalan tahajud, gak pernah ketinggalan ibadah sunnah, apalagi yang wajib. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak itu tergantung kita. Ente suka berburu, anak ente bakal suka berburu. Betul? Kita suka mencuri, anak kita jadi raja copet. Suka nipu, anak kita jadi raja tipu. Kita suka sholat, anak kita jadi doyan sholat. Amin. Ma min mauludin yuladu illa wa yuladu alal fitrah. Anak itu tergantung bagaimana orang tua. Imma ayyuhawidani au yunasirani au yumajisani. Mau dimasukin Islam, mau masukin Yahudi, Nasrani, urusan dari bapaknya. Dia suci. Ibu bapak, orang yang paling sayang sama anak siapa kalau bukan bapak dan ibunya? Betul? Betul? Ente jalan, anak ente lihat ada duri, anak ente gak sadar, buru-buru ente angkat. Kenapa? Sayang sama anak. Betul? Anak ente main api, ente tarik, jangan main api. Kenapa? Takut terbakar. Ini masih di dunia. Tapi ketika kita menyepelekan sholat, seakan-akan kita menyiramkan bensin kepada anak kita. Apinya bukan api dunia, apinya nanti di hari kiamat. Nauzubillahimin min zalik. Ibu bapak, kenapa Nabi suruh kita ini, suruh anak-anak sholat? Karena sholat itu ibadah yang paling penting. Kalau orang rajin sholat, rumahnya berkah, orang-orangnya juga berkah. Selamat dunia, selamat akhirat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar kalau orang betul-betul menjaga sholatnya. Apalagi dengan khusyuk, apalagi dengan berjamaah. Amin. Tuh, karena celaka yang paling bahaya yang muncul disebabkan orang yang tidak sholat. Bukan kita saja yang terkena apesnya, orang dekat sama kita kena apes gara-gara kita nggak sholat. Inna syarra tarikis shalah yata'adda ila 70 baitan min jiranihil bala. Dalam kitab Majmu' Arba Rasail Hammah kadang Sayyid Ahmad Zain Dahlan, kejahatan malapetaka yang Allah tumpahkan gara-gara satu muslim yang tidak sholat, 70 tetangga rumahnya kena gara-gara satu muslim yang tidak sholat. Na'udzubillahimin. Dulu